Halo kawan-kawan, saya ada masalah besar. Sekarang chain saya yang kendor, ya, flipping dia, dia jalan di atas 60 km udah klak 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 gitu dia. Jadi saya tadi kontak teman saya, Fred, eh, dia beritahukan saya gimana ngecek kalau chain itu rusak. Ya saya naikkan double standard, terus hidupkan mesin, jalankan motornya. Ya emang flipping ya, chain saya ini mungkin dia udah kendor. Nah waktu saya pegang chainnya itu udah kendor sekali. Jadi saya harus balik lagi nih 100 km ya, uh, kembali ke Prince George, dan sekarang Sabtu lagi. Besok di hari Minggu, hari Senin dia tutup lagi hari Senin. Aduh, mudah-mudahan dia bisa ngambil saya hari ini ya. Uh, Mudah-mudahan dia bisa ambil hari ini. Mudah-mudahan saya sampai di Prince George dengan selamat dan dapatkan chainnya. Dan mudah-mudahan lah ya. Dan bisa dikerjakan juga hari ini juga. Ini saya jalan pelan-pelan di bawah 60 km, saya jalan dengan persentase 4. Tadi juga ada KTM yang 2290 itu sama juga problemnya dia, chainnya juga. Tapi dia udah sampai di sana, udah dapat chain dia. Dia nggak tahu apa bisa diganti hari itu juga apa enggak. Kayaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan saya bisa nih berjalan. Semua udah bagus ya. Brake pad sudah, oli sudah. Ya. Saya kira ini ya, kan saya ganti ini chainnya di mana namanya, di 5. Padahal itu baru, udah chainnya baru. Dan di Navokwa itu masalah chain saya dikerasin sama dia itu loh. Itu yang menyebabkan motor saya ini mungkin ya, saya nggak nuduh siapa ya, tapi mungkin itu sebabkan karena saya sempat jalan sekitar 2-3 km jalan dengan chain yang keras. Dan saya balik dikendorkan lagi oleh mereka. Mungkin itu sudah damage dari sana. Nah inilah kalau kita pergi ke bengkel-bengkel kecil-kecil itu, tukangnya nggak begitu ahli dalam motor-motor besar gitu. Saya nggak tahu kenapa dia ubah chain saya itu. Padahal nggak ada hubungan dengan apa. Saya cuma ganti oli aja. Aduh, ya udah lah. Mau apa lagi udah jadi gini. Soalin siapa? Harus lebih hati-hati lagi ke depannya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Sampai di Prince George dan saya bisa mendapatkan chainnya. Kayaknya kalau chain sih masih mungkin ada dia ya. Kalau tadi KTM aja bisa dapat chain. Tapi yang ngerjain itu siapa gitu loh. Mau nggak dia ngerjain?
Masalahnya orang yang ngerjain di sini tuh nggak mau dia. Aduh. Pertama sampai di Prince George dulu. Eh, selamat dulu sampai sana. Kedua cari cari chainnya. Ketiga siapa yang masang itu loh. Mudah-mudahan sampai di chain aja, nggak sampai ke sprocket ya. Pak, sprocket ini sprocketnya spesial soalnya. Karena peleknya ini, ringnya, peleknya itu aftermarket ya. Giginya 8. Lubang ininya 8, bukan 6. Saya rasa Afrika Twin nggak punya dia. Ya udah, ini masih lagi 67 km, lagi 39 menit. Saya jalan pelan nih, semua orang ngeliatin saya nih. Aduh, ya untunglah 100 km ya. Kalau itu sampai di tengah jalan. Tapi Fred tadi beritahukan saya, kamu harus kembali karena di depan kamu itu tidak ada bengkel yang bagus dan kota-kota kecil. Yang bisa mengerjakan itu hanya di Prince George saja. Nah, dia bilang gitu. Nah, saya harus dengerin dia karena dia mekanik juga. Fred ini Schwarzenegger apa namanya kok? Kalau salah dia tuh orang Venezuela dia. Kalau nggak salah ya. Ini gigi 4 masih lumayan nih. G5, gigi 6 tuh nggak bisa.
Oke, demikian dulu. Bye. Selamat siang teman-teman. Saya ada big problem. Tengah jalan saya tadinya saya di road 16 Yellowhead Highway menuju Mazedan apa namanya. Di kilometer 100 chain saya ada masalah. Apa namanya? Saya mau balik ke Prince George. Di tengah jalan akhirnya rantainya putus. Ini rantainya putus. Aduh. Mudah-mudahan sprocket saya nggak kenapa ya. Mudah-mudahan sprocket saya nggak kenapa. Ini udah damage juga. Saya harapkan sprocket saya nggak kenapa kedua-duanya, depan dan belakang. Mudah-mudahan nggak kenapa. Oh, patah. Oh. Aduh, saya nggak bisa melanjutkan ini. Oh, saya nggak bisa melanjutkan nih. Oke, coba saya lihat dulu gimana caranya ini. Bisa nggak ini? Sprocket belakang saya udah hancur. Nah, tuh hancur. Aduh, kayaknya saya harus terminate ini perjalanan saya nih, karena ini sprocket aftermarket ya. Aduh, oh, saya sudah panggil tow. Saya nggak tahu berapa akan bayarnya. Saya suruh dia bawa sampai ke Honda dulu. Nah, sampai di sana saya akan cari solusi gimana, apa bisa dia perbaiki, apa dia punya sprocket depan belakang sama chain. Kalau punya saya bisa lanjutkan, kalau nggak punya ya terpaksa saya harus pulang kembali. Friends, sorry, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan perjalanan ini. Oke, sampai ketemu lagi. Saya lagi menunggu taunya, panas sekali. Temperaturnya mungkin berapa nih sekarang? Temperaturnya udah sampai 34 derajat. Saya nunggu. Saya sekarang sebetulnya ada di sekitar 15 km sih dari ini, dari workshopnya North Cycle North. Mungkin dia akan tarik saya dari tempatnya dia juga. Oke, bye-bye. Selamat siang teman-teman. Sekarang hari Minggu. Saya dalam keadaan susah ya sebetulnya ya. Motor saya rusak. Kemarin waktu saya mau jalan, saya sudah masang brake pad, kampas rem. Saya sudah mau menuju ke Meziadin. Kira-kira ada 8 jam perjalanan, 700-an kilometer. Di tengah jalan di kilometer 100, motor saya rantainya putus. Ya, rantai ini memang saya sudah ganti di 5 waktu itu dengan sprocket dan kedua sprocketnya ya, depan belakang. Cuma ya nggak tahu ya kenapa dia tiap hari saya isi chain loop dan saya periksa. Saya khawatir bahwa waktu saya di Navojoa itu bengkel Honda di sana, waktu saya suruh ganti oli, dia kutak-kutik itu ini saya apa namanya chain saya dikeraskan. Nah, saya baru ngeh itu sesudah berjalan sekitar 3 km gitu ya, atau 4 km. Jadi bunyi kok gitu. Ini apa yang tak cari-cari? Rupanya saya stop, saya lihat chainnya terlalu keras. Saya balik lagi, saya marahkan itu tukangnya. Ya, harus dikendorkan lagi. Kamu harus lihat dari Google, kamu kendorkan lagi nih. Nah, dikendorkan oleh dia. Sudah bagus sih sebetulnya. Nah,
saya rasa itu yang menyebabkan sehingga karetnya itu mulai kendor jadinya. Saya nggak cek lagi ya semenjak dari perjalanan itu. Padahal setiap hari ngisi chain loop ya di chainnya itu. Uh, saya nggak cek lagi tendensinya ini. Nah, mungkin tendensinya sudah mulai berkurang itu waktu kemarin. Saya telepon teman saya si Fred dari Apoyo ya. Dia beritahukan saya cara-caranya ya. Saya dongkrak motornya, terus saya masukkan persendang satu, saya hidupin mesinnya. Ya memang itu loncat-loncat itu semuanya. Jadi kendor udah rusak sama sekali itu. Nah, saya berusaha untuk balik ke Prince George menuju ke Cycle North. Di kilometer 15 udah putus sama sekali rantainya, nggak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya saya tahu motor itu menuju ke sana. Cost me about 120 Canadian dollars. Ikut mahal juga 15 kilometer. Nah, di sana saya nungguin sampai ada 4-5 jam gitu ya nungguin. Mereka mencari partnya di seluruh kota, dicari nggak ada. Akhirnya dia kontak-kontak, kemungkinan ada di Calgary, dia beritahukan saya. Nah, untuk itu dia beritahukan sampai di sini itu kira-kira hari Rabu. Nah, sekarang hari Minggu. Besok hari libur soalnya. Dan Kanada itu besok hari libur. Hari Selasa dan hari Rabu baru sampai. Mungkin hari Selasa dikirim, hari Rabu di sini, dia bilang gitu. Mudah-mudahan ya betul itu ada. Kalau itu tidak ada, nah ini sprocket ini apa namanya rim yang saya punya ini itu spesial karena saya ganti rim Africa Twin itu yang normal pakai tube, saya ganti pakai tubeless karena bagi saya memudahkan untuk apa namanya kalau ada pecah ban atau bocor dan sebagainya, saya bisa memudahkan dengan tubeless itu. Nah, selama perjalanan saya ke Asia sampai ke hari ini nih belum pernah saya ada masalah dengan ban saya ya bocor. Mudah-mudahan nggak ada lah. Ya, itu yang bagusnya ya. Cuman memang sprocketnya itu spesial. Mereka yang punya spesial sprocketnya, lubangnya yang berbeda gitu. Jadi ini yang sedang dicari oleh mereka sekarang kalau ada yang aftermarket juga. Dan mudah-mudahan ada, mereka bilang kemungkinan Calgary itu ada dari Honda yang lebih besar lagi, dia bilang itu. Oke, jadi saya tunggu Cycle North ini baik sekali orangnya, dia berusaha untuk membantu saya untuk bisa melanjutkan perjalanan saya. Kalau seandainya itu tidak bisa, saya harus mencari truk untuk membawa motor saya sampai Vancouver. Terus Vancouver saya kirim ke Indonesia. That's just itu yang saya lakukan. Kalau saya order sekarang ke Inggris karena rim ini dibuat di Inggris ya, itu akan take months dan nggak mungkin akan saya bisa lakukan itu. Berarti journey saya akan end up di sini. Tolong didoain dah supaya saya bisa mendapatkan chain apa namanya sprocket belakangnya. Depannya udah dapat ya, chainnya sudah dapat. Sprocket belakangnya ini yang paling penting sekarang. Mudah-mudahan saya bisa dapatkan sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan ini menuju ke Alaska. Demikian teman-teman, maafkan saya ini terjadi hanya by the end of this almost the end of my journey. Kurang lebih lagi 3.000 km saya harus jalan ini. Nah, pulang pergi mungkin sekitar 5.000 sampai 6.000 km lah sampai di Vancouver lagi. Demikian mungkin teman-teman, semua yang saya inginkan itu sudah saya dapatkan sebetulnya. Saya mendapatkan brake pad, kampas rem saya sudah dapatkan, ban depan belakang saya sudah dapatkan, bear space sudah dapatkan, deer whistle sudah saya dapatkan. Semua sudah saya dapatkan, baju hangat sudah saya dapatkan, glove sudah saya dapatkan. Semuanya saya dapatkan atas bantuan yang di atas mungkin ya. Sehingga perjalanan saya ini saya merasa sangat mudah sekali yang terakhir ini. Kecuali waktu itu ada yang di California, emang karena heat dan sebagainya itu menyebabkan dan chip saya nggak berjalan dengan baik. Oke, demikian teman-teman, agak panjang video ini. Saya akan kumpulkan video ini dengan video waktu saya
motor saya lagi rusak. Demikian, terima kasih banyak. Give me support me and give me doa ya supaya saya bisa melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih banyak. Bye bye. Selamat siang teman-teman. Ada satu lagi yang saya harus beritahukan bahwa perjalanan saya di daerah California is not very interesting ya. Apa namanya itu, padang pasir, gurun, padang rumput dan sebagainya. Nggak, is not ini nggak bagus lah pemandangannya. Tapi di sana ada cerita-cerita saya, pengalaman saya gimana saya kesusahan mendapatkan map, di mana saya kepanasan. Itu aja sih sebetulnya yang paling penting. Nah, jalan di sini antara dari Oregon sampai kemari itu pemandangannya bagus ya, bagus sekali. Dan saya sebetulnya kehilangan waktu banyak sekali sih sebetulnya ya. Almost 1,5 bulan saya udah kehilangan waktu di Argentina, di mana namanya, di Peru, Bolivia, di Panama, di Meksiko juga saya banyak kehilangan waktu. Seandainya itu bisa saya berjalan dengan baik ya, mungkin saya bisa explore Amerika lebih bagus ya. Mungkin saya pergi ke jalan-jalan lah, di sini kan pemandangnya bukan main bagusnya ya. Nah, apa yang akan saya lakukan nanti sepulangnya, seandainya pulang saya sudah dari Alaska, saya akan explore Alaska sedikit. Karena kenapa saya harus cepat-cepat sampai di Alaska, di Prudhoe Bay, karena kemarin saya ketemu dengan riders yang baru pulang dari TikTok dan Prudhoe Bay. Dia beritahukan sudah mulai snowing, sudah mulai hujan, dan jalan tuh sangat licin dan sebagainya. Mud itu tanah liat ya. Itu yang ada tuh. Makanya saya harus hati-hati dan hati-hati ini melihat cuaca dan sebagainya. Okay, bye-bye. Thank you very much. Bye-bye.